Meninggallah Habib Abu Bakar, gempar satu kota Aden. Siapa yang nggak kenal Habib Abu Bakar? Di Aden itu ada museum susu, masih ada. Habib Abu Bakar itu waktu masuk Aden ditantang, kalau engkau benar orang soleh wali mau masuk sini, turunin hujan susu dulu. Habib Abu Bakar itu terkenal di kota Aden. Dia waktu mau masuk Aden doa, ya sama subil laban walad Abdullah dakhala Aden. Hai langit turunin hujan susu, anak Abdullah mau masuk Aden. Karomahnya itu hebatnya. Serah, ente nggak percaya di Aden ada museumnya, ada susunya sekarang. Nggak bisa diminum lagi susu dari tahun kapan. Dia nulis wasiat minta dimandiin jenazah sama orang kaya raya. Pas dibaca wasiatnya bingung orang kaya. Orang kaya kagak ngaji, kagak apa, gimana mandiin jenazah? Gimana mandiin jenazah? Bingung, semua orang bingung gimana. Yang paling bingung si orang kaya ini, saya disuruh mandiin jenazah Abu Bakar, apa nggak salah ini? Tahu-tahu tanya-tanya, teliti-teliti, Abu Bakar punya urusan apa waktu dipersiapkan jenazahnya? Abu Bakar punya utang sama satu orang, berapa? 50.000. Oh, saya baru tahu, kata dia. Jadi makna dari wasiat Abu Bakar mandiin jenazah, bukan mandiin jenazah secara nampak, tapi mandiin jenazah, mandiin utangnya, bayarin. Yang ada, yang kita dengar, saya bisa memadamkan neraka jahanam. Kalau ini sulit Anda pahami, karena pemahaman Anda sangat terbatas tentang syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda perlu tanya. Jangan Anda langsung memvonis orang-orang saleh. Anda akan malu dan Anda dicap sebagai orang yang kurang ajar sama aulia. Anda nggak paham kok langsung memvonis. Suudzon itu namanya. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem. Mata belok. Persis kayak celengan Semar. Terusin nggak? Terusin nggak? Yang mana nih? Celengan Semar. Kalimat dari Syekh Abu Bakar bin Salim atau kalimat aulia di zamannya, ketika mulai beliau ada malaikat pencatat amal kejelekan diliburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Gak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Nah, ini santri gaya. Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Bakatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah, lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci, ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya.
Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak atau? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya, cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungan, Habib Ambungan. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tonton si Habib Sopo, tonton si Habib Sopo, nggak cocok, gak apa-apa, gak cocok, tinggal no. Kurang ajar itu Habib itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai buang air mata darah, kalau tidak mau mendoakan. Itu jizam tadi itu pemakaman terbatas, sehingga kebetulan jadi kalau orang sudah lama dimakamkan itu digali kuburannya, ditimpa dengan jenazah mayat yang lain. Nah, ini ada satu orang meninggal dunia, tempatnya terbatas, kebetulan gilirannya makamnya Habib Musyayikh untuk ditempati oleh mayat yang lain. Datang dua penggali kubur, digali kuburannya, saat dibuka tuh papan penutupnya, nggak taunya ngelihat di dalam lubang kubur Habib Musyayikh lagi duduk di atas kursi emas lagi baca Quran. Nengok ke atas pada bilang, diam, jangan bilang siapa-siapa, tutup lagi, di tempat masih kepake, cari lubang yang lain. Jangan bilang siapa-siapa. Habib Umar Al-Muhdar radhiyallahu anhu itu dulu satu tarikan nafas bisa digunakan untuk baca Ya Latif sebanyak 1000 kali. Kami sedang bangun pesantren, sedang membeli di tanah apa semua segala macam. Nah, makanya pada malam hari ini coba yang santri angkat tangan, jadi kelihatan bukan santri. Yang santri angkat tangan. Nah, berarti yang bukan santri depannya. Yang depan itu bukan santri. Yang depan sama di panggung bukan santri ya. Alas yang santri. Ini sorban anak pakai dakwah selama sekitar 13 tahun, bahkan dalam penjara. Nah, ini mau anak lelang untuk pembangunan pesantren. Mau lelang. Nah, selain santri yang ada di depan sini sampai ada di depan mana? Siapa yang membeli uangnya untuk pesantren? Anak buka mulai 10 juta. Siapa? Minta orang jalan di mobil lebih cepat pada. Buat pesantren 10 juta. Ada lagi yang lebih? Terima kasih. Bukan lagi terus. 10 juta. Siapa lagi? Ada? Ada lebih? Nggak ada? Udah? Akhir, buat beliau 10 juta. Mudah-mudahan barokah di akhirnya. Masya Allah mendapatkan keberkahan dari dakwah yang selama ini anda pakai pengembangan. Insya Allah beliau ikut mendapatkan keberkahan. Amin amin. Amin. Ya. Jadi Allah menyampaikan ke kutub dulu. Kalau kutub mengiyakan, maka turun azab. Jadi terjadi tsunami, terjadi gempa apa di dunia, itu sudah di ACC sama kutub. Tapi kalau kutub itu kesian, ya Allah, warga sini masih bisa diharapkan. Ibaratnya Semarang, Allah mau menurunkan sesuatu di Semarang misalnya. Kutub, ya Allah, warga Semarang masih bisa diharapkan tobatnya. Terus saya yang nanggung, karena sudah mubrom. Qadha Allah itu kan sudah apa? Mubrom, pun pasti kan, kan? Sudah pasti terjadi. Yang di Ummul Kitab, yang di Lauhul Mahfuz kan masih bisa dirubah. Kan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Bisa ada dihapus, bisa ada yang ditetapkan, diteruskan. Tapi wa indahu Ummul Kitab. Tapi yang di Ummul Kitab tetap harus terjadi. Nah misal Allah, ini sudah di Ummul Kitab. Ya aku sing natai ya Allah.
Makanya wali-wali kutub itu kan banyak yang penyakitnya parah. Contoh, yang masyhur terakhir kali itu Habib niki, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Asghar. Ini yang terakhir yang masyhur, semua aulia, awali seluruh dunia sepakat. Semua ahli sufi dunia sepakat. Beliau kutub zamannya. Umurnya 100 lebih. Beliau di akhir hayat nggak bisa bicara. Sudah sampai nyun sewu. Sampai keluar apa? Air liurnya itu. Nah, tisunya itu yang gerebutan sak donya. Malam Rabu baca Hadroh Saudar, malam Kamis baca Burdah, malam Jumat baca Jaliyatul Qadar sama Yasin 40 kali. Baru 40 kali. Bagaimana Habib Abu Bakar bin Abdul Attas? Habib Abu Bakar bin Abdul Attas 1 kali duduk baca Yasin 90.000 kali.